Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, namun pintu rezeki masih saja tertutup? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, apakah Allah lupa padaku? Atau, mengapa jalan hidup terasa begitu berat? Ketahuilah, bisa jadi bukan rezeki yang ditunda, melainkan dirimu yang sedang diuji. Allah sedang menyingkap satu demi satu tabir kehidupan, menguji kesabaranmu, kejujuranmu, bahkan keteguhan hatimu, sebelum akhirnya membuka pintu rezeki yang sejati. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap 10 ujian rahasia sebelum pintu rezeki terbuka. Maka, simaklah dengan hati yang jernih, karena bisa jadi salah satunya sedang Allah ujikan padamu saat ini. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, ujian apa yang paling sering engkau rasakan dalam hidupmu? Siapa tahu, dari pengalamanmu, ada pelajaran yang juga bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Bab 1. Pintu yang tak terlihat. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang seolah menahan hidup Anda? Seakan ada pintu besar di hadapan, tapi tak kunjung terbuka. Kita berdoa, kita berusaha, kita berlari mengejar harapan, namun langkah terasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Padahal pintu itu bukanlah pintu biasa. Ia bukan dari kayu, bukan dari besi, melainkan dari cahaya yang tak bisa disentuh tangan manusia. Itulah pintu rezeki, sebuah gerbang gaib yang Allah letakkan dalam kehidupan setiap hamba. Dan anehnya, pintu ini tidak sekadar berisi harta, jabatan, atau makanan, melainkan seluruh rahasia hidup yang menentukan arah perjalanan kita. Namun pintu itu tidak terbuka begitu saja. Allah dengan rahasianya menaruh sebuah syarat. Sebuah kunci yang tak berbentuk besi, melainkan berbentuk ujian. Ujian itulah yang menentukan apakah seseorang pantas memasuki pintu kelimpahan atau justru ia akan tersesat di baliknya. Karena bukankah kita sering melihat banyak orang yang menerima rezeki berlimpah, namun justru tenggelam dalam kesombongan? Ada yang mendapat kekayaan, namun hatinya miskin dari rasa syukur. Ada yang diberi kedudukan, namun lisannya menjadi racun yang menyakiti. Maka sebelum pintu itu dibuka, Allah terlebih dahulu menyingkap isi hati. Ujian itu datang bukan dengan tanda-tanda megah, melainkan dalam bentuk sederhana yang sering kita salah pahami. Ia hadir sebagai penolakan, sebagai kegagalan, sebagai kesempitan, bahkan kehilangan. Lalu kita mengira Allah menjauh. Kita bertanya, mengapa aku diuji padahal aku sudah berdoa? Padahal justru disitulah Allah ingin melihat, apakah kita menengadah dengan sabar atau berpaling dengan kecewa. Inilah bagian yang sering membuat manusia gagal melangkah. Kita merasa pintu rezeki tertutup rapat, padahal sebenarnya pintu itu sedang menunggu hati kita untuk ditempa. Bayangkan seseorang yang diberikan rezeki besar tanpa melalui ujian hati. Ia seperti anak kecil yang tiba-tiba diberikan pedang tajam. Bukan berkah yang ia dapatkan, melainkan bencana. Maka, ujian adalah perlindungan. Ujian adalah latihan agar kita mampu menanggung rezeki besar tanpa roboh di dalamnya. Allah tidak pernah menunda untuk menyakiti kita. Ia menunda untuk menyelamatkan. Ia menahan pintu itu agar saat terbuka, kita siap melangkah dengan jiwa yang dewasa. Maka renungkanlah baik-baik, mungkin apa yang kita anggap keterlambatan bukanlah kegagalan, melainkan undangan gaib dari Allah. Undangan untuk memasuki ruang latihan jiwa sebelum pintu itu terbuka dengan lebar. Jadi, jangan buru-buru mengetuk pintu rezeki dengan keluh kesah, karena bisa jadi pintu itu tidak tertutup, melainkan sedang menunggu kita lulus dalam ujian pertama, kesabaran hati. Bab 2. Rahasia penundaan. Pernahkah Anda merasa hidup seperti diperlambat? Doa-doa yang kita panjatkan seakan menggantung di langit, tak kunjung turun menjelma kenyataan. Kita merasa sudah berusaha keras, sudah menyiapkan segala strategi, namun hasilnya tetap tak sesuai harapan. Saat itu banyak orang yang buru-buru berkata, Allah belum mengabulkan, padahal kebenarannya jauh lebih dalam. Allah sedang menyembunyikan rahasia di balik penundaan. Penundaan bukanlah tanda penolakan. Ia adalah ruang rahasia yang Allah ciptakan untuk membersihkan jiwa kita
sebelum rezeki besar tiba. Sebab manusia seringkali ingin cepat, ingin instan, ingin segera mendapatkan hasil. Namun rezeki yang terlalu cepat bisa menjadi racun. Bayangkan seseorang yang belum siap secara mental, tiba-tiba diberikan kekayaan berlimpah. Apa yang terjadi? Ia bisa kehilangan arah, terjerat kesombongan, bahkan terjerumus dalam kehancuran. Itulah sebabnya Allah menunda, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Di balik penundaan ada pembersihan. Allah ingin mencuci hati kita dari keangkuhan yang mungkin muncul saat kelimpahan datang. Allah ingin menguji apakah kita tetap berdoa meski doa belum terjawab. Apakah kita tetap sujud meski pintu seakan tertutup? Apakah kita tetap menyebut namanya meski rezeki belum kunjung hadir? Inilah pertanyaan gaib yang Allah titipkan dalam setiap penundaan. Dan seringkali saat kita merasa ini akhir segalanya, justru disitulah awal yang baru sedang ditulis. Kita tidak tahu betapa banyak bencana yang Allah hindarkan dengan cara menunda. Kita tidak tahu betapa banyak keburukan yang Allah tahan agar kita tidak terjerumus. Kita hanya melihat keterlambatan, tapi Allah melihat keselamatan. Maka penundaan bukan kosong. Ia adalah rahim gaib yang sedang mengandung sesuatu yang belum waktunya lahir. Jangan tergesa. Jangan menyangka Allah diam. Karena penundaan itu bukan hampa, melainkan bukti bahwa Allah sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, rezeki itu akan turun bukan sebagai tetesan kecil, tetapi sebagai hujan deras yang menyapu semua dahaga. Maka bersabarlah dalam penantian, karena setiap penundaan menyimpan rahasia pembukaan yang jauh lebih agung daripada yang bisa kita bayangkan. Bab 3. Ujian kesabaran. Sebelum Allah membukakan pintu rezeki, Dia akan lebih dulu mengetuk pintu sabar kita. Karena sabar adalah wadah. Tanpa wadah yang cukup besar, bagaimana mungkin rezeki yang luas bisa ditampung? Bayangkan seseorang yang memiliki tangan kecil mencoba menada hujan deras. Air itu akan meluap, terbuang, dan hilang begitu saja. Demikian pula rezeki, tanpa sabar, ia akan datang sebentar lalu lenyap tanpa bekas. Namun sabar yang Allah uji bukan sabar biasa. Ia bukan sekadar menunggu dalam diam. Ia adalah seni bertahan dalam gelap, sambil tetap menyalakan cahaya iman di dalam hati. Allah menguji dengan jalan yang terjal, dengan hasil yang tertunda, dengan doa yang terasa tak kunjung terjawab. Saat itulah sabar diuji. Apakah kita tetap melangkah meski kaki terasa berat, ataukah kita berhenti lalu berbalik arah? Kesabaran tidak datang dari lisan yang berkata, "Aku sabar." Kesabaran lahir dari hati yang tidak memberontak pada takdir, meski logika menolak. Allah ingin melihat, apakah kita hanya sabar ketika doa dikabulkan, atau kita juga sabar ketika doa ditahan. Karena sabar sejati bukan hanya menerima hasil baik, tapi juga menerima ketentuan Allah yang tak sesuai rencana kita. Banyak orang gagal di sini. Mereka berusaha, lalu menyerah karena hasil tak terlihat. Mereka berdoa, lalu berhenti karena jawaban tak segera datang. Padahal bisa jadi pintu rezeki itu sudah retak, hampir terbuka, namun justru ditutup kembali karena hati tak kuat menahan sabar. Bukankah ini yang sering terjadi? Kita berhenti satu langkah sebelum kemenangan. Ingatlah, sabar itu ibarat akar. Semakin dalam ia menancap, semakin kokoh pohon yang tumbuh. Dan dari pohon itu lahirlah buah yang manis bernama rezeki. Jadi jika hari ini Allah menguji kita dengan kesabaran, jangan marah, jangan berputus asa. Itu bukan tanda penolakan, melainkan tanda bahwa pintu rezeki sudah dekat. Hanya saja Allah ingin melihat, apakah kita benar-benar siap menanggungnya. Bab 4. Ujian syukur. Ada sebuah rahasia yang sering dilupakan manusia. Sebelum rezeki besar diturunkan, Allah terlebih dahulu menguji kita dengan rezeki kecil. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menakar. Karena syukur adalah cermin. Jika kita mampu bersyukur dengan yang sedikit, berarti kita siap menerima yang banyak. Namun jika yang sedikit saja membuat kita lalai, bagaimana mungkin Allah menitipkan yang berlimpah? Bayangkan seseorang yang setiap hari diberi nikmat sederhana. Udara untuk bernafas, tubuh yang sehat, keluarga yang mendukung, makanan sekadar mengisi perut. Namun ia mengeluh, merasa kurang, merasa tertinggal dari orang lain.
Padahal nikmat kecil itu adalah ujian. Allah ingin melihat apakah ia bersyukur ataukah ia kufur. Dan yang lebih menggetarkan, seringkali keterlambatan rezeki besar bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kurangnya syukur. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah di bibir. Syukur adalah rasa lapang di hati ketika kita menerima apa adanya, sambil tetap berusaha lebih baik tanpa merendahkan yang sudah ada. Syukur adalah kesadaran bahwa setiap tetes air, setiap hembus napas, setiap senyum orang terdekat, semuanya adalah rezeki yang tak ternilai. Dan dari syukur kecil inilah, Allah melapangkan pintu untuk rezeki yang lebih besar. Namun ingat, sebaliknya juga berlaku. Saat seseorang tidak mampu bersyukur, pintu rezekinya bisa terkunci rapat. Harta yang banyak sekalipun terasa kurang, pekerjaan yang mapan terasa sempit, bahkan nikmat yang nyata pun tidak terasa. Syukur adalah kunci yang membuka rasa cukup, dan rasa cukup itu justru menarik tambahan rezeki. Bukankah Allah sudah berjanji, jika kalian bersyukur niscaya aku tambah nikmatku untuk kalian? Maka renungkanlah, mungkin rezeki besar belum turun, bukan karena Allah menolak, melainkan karena kita belum lulus dalam ujian syukur. Maka mulai sekarang, lihatlah sekeliling. Hitunglah nikmat kecil yang sering kita anggap sepele. Karena bisa jadi saat hati benar-benar bersyukur, pintu rezeki yang selama ini terkunci, tiba-tiba terbuka, deras dan tak terbendung. Bab 5. Ujian tawakal. Ada saat di mana manusia merasa sudah berusaha sekuat tenaga, sudah mengerahkan segala kemampuan, sudah merancang jalan dengan penuh perhitungan, namun hasilnya tetap jauh dari harapan. Inilah momen di mana Allah sedang menguji tawakal kita. Sebab tawakal bukanlah berhenti berusaha, melainkan meletakkan seluruh hasil pada genggaman Allah setelah ikhtiar maksimal dilakukan. Banyak orang yang pandai bekerja, namun sedikit yang pandai berserah. Mereka lupa bahwa rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras, melainkan buah dari izin Allah. Sehebat apapun rencana manusia, ada ruang gaib yang tak bisa disentuh logika. Ruang itu bernama takdir, dan tawakal adalah cara kita menyelam ke dalamnya. Dengan keyakinan bahwa Allah selalu menuliskan yang terbaik, bahkan jika tak sesuai dengan rencana kita. Ujian tawakal seringkali muncul ketika usaha sudah mentok, jalan terlihat buntu, dan harapan seolah padam. Disitulah Allah ingin melihat, apakah kita tetap bergantung padanya, atau kita terjebak pada keputusasaan. Tawakal adalah meneguhkan hati dengan berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan segalanya padamu." Dan ucapan ini, bila lahir dari hati yang tulus, mampu mengguncang pintu rezeki yang terkunci. Namun jangan salah, tawakal bukan alasan untuk malas. Tawakal justru membuat ikhtiar kita lebih tenang, lebih jernih, lebih ikhlas. Karena kita tahu, hasil tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah yang menguasai semesta. Orang yang tawakal tidak akan putus asa jika gagal, tidak sombong jika berhasil, dan tidak gelisah menghadapi masa depan. Sebab ia tahu semuanya sudah dalam genggaman Allah. Dan inilah rahasianya. Ketika hati benar-benar tawakal, rezeki seringkali datang dari arah yang tak disangka-sangka. Bukan dari rencana yang kita hitung, bukan dari jalur yang kita bangun, melainkan dari celah tak terlihat yang Allah bukakan. Maka, ujian tawakal bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa di balik setiap keterbatasan manusia, ada tangan Allah yang maha luas, menuntun rezeki datang pada waktunya. Bab 6. Ujian kehilangan. Ada fase yang paling berat dalam perjalanan menuju pintu rezeki, yaitu saat Allah mengambil sesuatu dari kita. Kadang itu harta, kadang pekerjaan, kadang orang yang kita cintai, bahkan kadang rasa aman yang selama ini kita banggakan. Kehilangan terasa seperti luka yang merobek hati, membuat kita bertanya, "Mengapa ya Allah?" Padahal di balik setiap kehilangan, Allah sedang menyiapkan ruang kosong, ruang yang akan diisi dengan rezeki yang lebih besar. Allah tidak mungkin mengambil sesuatu tanpa tujuan. Setiap yang hilang bukanlah akhir, melainkan awal. Allah ingin melihat, apakah hati kita masih terikat pada dunia, ataukah kita rela melepaskan demi mendapat sesuatu yang lebih kekal. Kehilangan adalah ujian untuk memurnikan cinta. Karena jika hati masih penuh dengan keterikatan pada yang fana,
Bagaimana mungkin ia sanggup menerima titipan yang lebih agung? Seperti tanah yang dibajak, awalnya terasa sakit, terbelah, dan hancur. Namun justru dari tanah yang dibajak, tumbuh tanaman terbaik. Begitu pula kehilangan. Ia menghancurkan kenyamanan semu, agar kita siap ditanami benih keberkahan baru. Jika kita sabar, kehilangan itu berubah menjadi pintu pembuka. Tetapi jika kita meratap tanpa henti, kehilangan itu hanya melahirkan kegelapan tanpa cahaya. Sadarilah, banyak orang yang justru menemukan rezeki besar setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Ada yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan jalan usaha. Ada yang kehilangan seseorang, lalu menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ada yang kehilangan harta, lalu menemukan ketenangan jiwa. Kehilangan bukanlah penutup jalan, melainkan jalan lain yang tidak kita lihat sebelumnya. Maka, jangan biarkan kehilangan membuat kita berpaling dari Allah. Karena sesungguhnya, kehilangan hanyalah cara Allah berkata, "Aku ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Dan ketika hati kita ikhlas menerima, pintu rezeki akan terbuka, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk kekuatan, kebijaksanaan, dan kedekatan dengannya yang tak tergantikan. Bab 7. Ujian kesendirian. Ada momen dalam hidup di mana Allah menarik kita dari keramaian. Orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Sahabat yang kita andalkan satu persatu pergi. Bahkan keluarga pun seakan tak lagi memahami isi hati kita. Kita merasa berjalan sendirian di jalan panjang yang sunyi. Dan di saat itu, kita mungkin bertanya, "Mengapa aku harus sendiri, ya Allah?" Padahal justru kesendirian adalah ujian gaib yang Allah ciptakan untuk mendekatkan kita kepadanya. Allah ingin menunjukkan bahwa sumber rezeki sejati bukanlah manusia. Selama ini, kita terlalu bergantung pada koneksi, pada jaringan, pada dukungan orang lain. Kita merasa tanpa mereka kita tak akan mampu melangkah. Maka Allah pisahkan kita dari semua itu, agar kita belajar, sesungguhnya hanya Allah lah penentu rezeki. Bukan atasan, bukan teman, bukan siapapun di dunia ini. Kesendirian adalah ruang hening, di mana doa terdengar lebih jernih. Tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah. Tidak ada lagi yang mendengar rintihan selain Dia. Dan di saat itulah, hati menemukan kedekatan yang tak tergantikan. Doa menjadi lebih tulus, sujud menjadi lebih dalam, air mata menjadi lebih ikhlas. Kesendirian yang tampak menyakitkan, sesungguhnya adalah sekolah ruhani untuk menumbuhkan kekuatan batin. Dan seringkali justru setelah fase kesendirian, pintu rezeki terbuka lebar. Karena hati yang pernah sepi, tahu bagaimana menghargai kebersamaan. Jiwa yang pernah ditinggalkan, tahu bagaimana menjadi tempat kembali bagi orang lain. Kesendirian mencetak kepekaan, dan dari kepekaan itu lahirlah jalan rezeki yang tak pernah kita sangka. Maka jangan takut ketika Allah membuat kita sendiri. Itu bukan pertanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang mendekat. Dan ingatlah, saat Allah dekat, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Justru dari titik sepi itulah, pintu rezeki bisa terbuka selebar-lebarnya, deras dan tak seorang pun mampu menutupnya kembali. Bab 8. Ujian kejujuran. Ada satu pintu yang seringkali menghalangi derasnya rezeki, yaitu kejujuran. Banyak orang mengira rezeki bisa datang dengan kepintaran, kelicikan, atau tipu daya. Mereka berpikir sedikit berbohong, sedikit memanipulasi, tidak akan terlihat. Tapi mereka lupa Allah Maha melihat, bahkan pada niat yang tersembunyi. Sebelum pintu rezeki dibuka, Allah akan menguji kita. Apakah kita jujur dalam hal kecil, ataukah kita masih bermain dalam bayangan dusta? Kejujuran bukan sekadar kata-kata. Ia adalah cermin dari hati yang bersih. Allah ingin melihat apakah kita menjaga amanah meski tidak ada yang mengawasi. Apakah kita berlaku adil meski tidak ada yang akan memuji. Apakah kita tetap lurus meski peluang untuk curang terbuka lebar di depan mata. Karena seringkali ujian kejujuran datang dalam bentuk yang menggoda, kesempatan mendapat keuntungan besar dengan cara singkat, tapi tidak halal. Disinilah misterinya. Banyak orang gagal melewati ujian ini. Mereka memilih jalan pintas, lalu bertanya-tanya mengapa rezeki terasa sempit.
Padahal rezeki yang lahir dari dusta tidak akan pernah membawa keberkahan. Ia bisa saja melimpah di tangan, tapi cepat hilang, tak bertahan, dan hanya menyisakan kegelisahan. Allah menutup pintu rezeki bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin menjaga kita dari harta yang menjerumuskan. Namun bagi mereka yang lulus ujian ini, kejujuran menjadi kunci yang membuka pintu-pintu tak terduga. Rezeki yang datang terasa ringan, hati yang menerima terasa tenang. Kejujuran membuat jalan semakin jelas, relasi semakin kokoh, dan doa semakin mudah diijabah. Karena sesungguhnya kejujuran bukan hanya sikap, tapi juga doa yang hidup. Doa yang terucap lewat perilaku yang lurus, yang naik ke langit tanpa penghalang. Maka jangan pernah meremehkan kejujuran, meski pada perkara kecil. Karena siapa yang berani jujur ketika tidak ada yang tahu, dialah yang dipilih Allah untuk menerima rezeki yang tidak terbatas. Sebab Allah lebih percaya menitipkan nikmat besar kepada hamba yang jujur, daripada kepada hamba yang lihai tapi penuh dusta. Dan disitulah rahasia pintu rezeki terbuka, dengan keberkahan yang melampaui logika. Bab 9. Ujian kesabaran dalam penantian. Tidak ada ujian yang lebih menguras jiwa selain menunggu. Menunggu adalah saat di mana hati diuji, iman dipertaruhkan, dan harapan benar-benar ditimbang. Kita seringkali merasa sudah berdoa, sudah berusaha, sudah beramal, tapi pintu rezeki seolah belum juga terbuka. Dalam diam itu, Allah sedang menguji, apakah kita tetap yakin pada janjinya, ataukah kita tergoda mencari jalan pintas. Kesabaran bukanlah sekadar menahan diri, melainkan seni menjaga keyakinan. Allah ingin melihat, apakah kita percaya bahwa setiap doa punya waktunya. Kadang kita meminta cepat, padahal Allah tahu kita belum siap. Kadang kita merasa mampu, padahal hati kita masih rapuh. Maka penantian adalah ruang perbaikan. Bukan Allah yang lambat memberi, tetapi kitalah yang perlu dipersiapkan. Bayangkan sebuah benih, ia tidak bisa dipaksa tumbuh dalam semalam. Ia perlu tanah, air, cahaya, dan waktu. Begitu pula rezeki. Jika datang terlalu cepat, kita mungkin tidak sanggup menanggungnya. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk melatih. Agar saat pintu rezeki terbuka, kita sudah matang, sudah siap menerima tanpa merusak diri. Ujian penantian juga mengajarkan ketulusan. Banyak orang berdoa hanya ketika sulit, lalu berhenti saat merasa bosan menunggu. Tetapi mereka yang terus berdoa meski jawaban belum datang, menunjukkan bahwa cinta mereka kepada Allah tidak bergantung pada hasil. Dan disitulah letak rahasia terbesar. Allah lebih mencintai doa yang tulus tanpa pamrih, daripada doa yang hanya lahir dari keinginan semata. Jika kita mampu bersabar dalam penantian, pintu rezeki yang terbuka akan jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Karena penantian bukanlah kosong, ia adalah proses penguatan jiwa, pengasahan hati, dan pemurnian niat. Dan saat waktu yang dijanjikan tiba, kita akan menyadari, setiap detik menunggu ternyata bukan sia-sia, melainkan jalan tersembunyi menuju keberkahan yang abadi. Bab 10. Ujian terakhir, keikhlasan. Inilah ujian yang paling halus, paling tersembunyi, dan paling sulit dilalui, keikhlasan. Banyak orang sanggup bersabar, sanggup jujur, sanggup menanggung kehilangan. Tetapi ketika semua itu telah berlalu, masih ada pertanyaan yang tersisa di dalam hati. Apakah aku melakukan ini demi Allah, atau demi diriku sendiri? Disinilah Allah menimbang dengan cara yang tak terlihat oleh mata, namun jelas dirasakan oleh hati. Keikhlasan adalah inti dari semua ujian sebelumnya. Sebab apa artinya kehilangan jika akhirnya kita masih menuntut balasan? Apa artinya sabar jika pada akhirnya kita berharap dipuji manusia? Apa artinya jujur jika niatnya hanya mencari simpati? Allah tidak menilai sekadar amal, tetapi niat di balik amal. Niat itu yang menentukan apakah pintu rezeki terbuka dengan cahaya atau tetap tertutup dalam gelap. Seringkali keikhlasan diuji setelah kita merasa sudah berbuat banyak. Kita diuji dengan penolakan, dengan orang lain yang tak menghargai, bahkan dengan cemoohan. Allah ingin melihat apakah hati kita tetap lurus ataukah kita goyah karena ingin diakui. Justru di saat itulah rahasia terbesar terbuka. Karena orang yang tetap ikhlas meski tak dihargai,
dialah yang sedang Allah siapkan untuk menerima rezeki yang tak pernah terduga. Keikhlasan juga membuat hati ringan. Tidak ada beban iri, tidak ada beban kecewa, tidak ada beban pamrih. Hati yang ikhlas adalah hati yang bebas, dan hati yang bebas lebih mudah dititipi keberkahan. Pintu rezeki tidak hanya terbuka dalam bentuk harta, tetapi juga dalam ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan kedekatan dengan Allah yang melampaui segalanya. Dan di titik terakhir ini, kita akhirnya sadar, rezeki bukan sekadar uang, bukan sekadar harta, bukan sekadar dunia. Rezeki sejati adalah ketika hati kita bersih, jiwa kita tenang, dan hubungan kita dengan Allah menjadi erat. Maka ujian keikhlasan adalah puncak perjalanan, pintu terakhir yang harus dilalui sebelum Allah membukakan jalan rezeki yang hakiki, yang bukan hanya menghidupi dunia, tetapi juga menuntun kita menuju akhirat. Saudaraku, setiap ujian bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan bukti bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Maka jangan pernah menyerah, jangan berhenti berdoa, dan jangan tinggalkan Allah dalam setiap langkahmu. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dalam menghadapi setiap ujian. Bukakanlah pintu rezekimu yang penuh keberkahan. Jauhkanlah kami dari rasa putus asa, dan jadikanlah setiap langkah kami semakin dekat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.